Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amelia, NIM 19000133, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik identifikasi. Yang pertama, observasi. Observasi adalah kegiatan suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan hingga mengerti akan pengetahuan dari sebuah kejadian, berdasarkan pengetahuan dan pendapat yang telah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam penelitian, observasi bisa dilakukan dengan diuji, kuesioner, rekaman ilustrasi, dan rekaman suara. Kelebihan observasi ada dua, yaitu data diperoleh dari objek penelitian secara langsung atau tidak. Yang kedua, pengumpulan data dapat berlangsung saat kejadian penelitian tersebut. Selanjutnya, kekurangan observasi. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pengamatan penelitian berlangsung lama. Tidak bisa dalam sehari saja. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan pribadi tidak dapat diamati, karena itu bersifat privasi. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah tanya jawab atau dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana yang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara. Langkah wawancara yaitu: pertama, menentukan topik wawancara; kedua, menentukan tujuan wawancara; ketiga, menyusun daftar pertanyaan; keempat, menentukan narasumber; kelima, melakukan wawancara; keenam, mencatat pokok-pokok wawancara; ketujuh, menyusun laporan wawancara. Yang ketiga, kuesioner atau angket. Kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan suatu rangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dan diisi diri sendiri oleh responden. Kelebihan kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang efisien, sebab peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Yang kedua, angket cocok digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Selanjutnya, terjalin kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik. Kekurangan kuesioner. Kelemahan dari angket tertutup dapat diketahui pada pilihan jawaban yang mungkin tidak mencakup apa yang terkandung dalam hati responden. Yang kedua, waktu untuk menjawab satu pertanyaan pun lebih banyak. Bagi peneliti sendiri, mengolah jawaban menimbulkan banyak kesukaran. Selanjutnya, studi komunikasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Kelebihan dari studi dokumentasi yaitu, untuk subjek penelitian yang susah, studi dokumentasi sanggup mempersembahkan jalan untuk melaksanakan penelitian. Kekurangan studi dokumentasi yaitu, dokumen yang dibentuk tidak untuk keperluan penelitian. Tidak lengkap, karena tujuan penulisan dokumen tidak sama dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tersedia secara selektif, tidak tiruan, dokumen dipelihara untuk sanggup dibaca ulang oleh orang lain. Manfaat studi dokumentasi yaitu, pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti, terutama ilmuwan sosial dalam penelitian kualitatif, sudah selayaknya lebih diperhatikan dan dioptimalkan penggunaannya, sebab ternyata banyak sekali sumber informasi yang tersimpan dalam banyak bahan dan jenis dokumenter. Sekian penjelasan dari saya tentang teknik-teknik identifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat